Halo, dialog before sleep di sini. Sebelum kamu tidur, aku ceritain ya. Kamu pernah gak sih berdiri di depan cermin dan menatap dirimu sendiri terus mengulang-ulang kata motivasional? Atau mengafirmasi dirimu berulang-ulang, ya aku bahagia, aku senang, aku tidak menyedihkan dan terus seperti itu. Tapi kalau seseorang yang benar-benar merasakan kebahagiaan itu, dia tidak akan merasa perlu berdiri di depan cermin dan mengulang-ulang kalau dia bahagia. Dia bahagia ya bahagia begitu aja. Mungkin kepala kita ini terlalu berisik dengan obsesi mewujudkan apa yang ada di luar kendali kita. Serba ingin menjadi lebih dari segalanya, lebih bahagia, lebih kaya, lebih pintar, dan lebih populer. Followersnya banyak, akunnya verified, dan lain sebagainya. Kalau kata bukunya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat sih, ketika kamu berhenti sejenak dan sungguh merenungkannya, nasihat-nasihat hidup, kata-kata motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang selalu kamu dengar, itu justru menekankan diri kamu pada kekuranganmu dan kegagalan-kegagalanmu. Yang lebih beratnya lagi adalah ketika kamu membandingkan dirimu itu dengan kehidupan orang lain. Kenapa orang lain kok pada sukses ya? Bukankah saat itu juga kamu sedang merasa tidak sukses? Kenapa orang lain kok pada bahagia ya? Bukankah saat itu juga kamu sedang merasa tidak bahagia? Juga ketika kamu melihat orang di luar sana kok hidup orang kayak nggak ada masalah ya? Bukankah saat itu juga dirimu sedang dalam masalah? Dan pertanyaan-pertanyaan pembanding lainnya yang hanya akan mengingatkan dirimu sendiri itu pada kegagalan dan kekuranganmu itu yang seharusnya kamu lakukan tapi gagal untuk diwujudkan. Pernah gak sih kalian berada di titik yang benar-benar capek banget, mau fisik ataupun batin sekalipun. Ada dalam satu hari yang emang gak mau ngapa-ngapain, hanya ingin merelekskan diri aja atau rebahan seharian aja gitu, tanpa dibebani dengan hal-hal yang berat dulu. Kayak segala rutinitas kamu yang kamu ulang-ulang setiap harinya. Sampai kamu tidak bisa lagi merasakan tidur yang benar-benar nyenyak. Kadang waktu-waktu malam kamu tersita oleh overthinking, kecemasan, kegelisahan, dan rasa kesepian kamu itu. Yang semakin kamu pikirin, bakalan semakin mengamini bahwa ya diri kamu memang seperti itu. Saat semua rasa lelah itu udah bertumpuk dan segala beban jadi terakumulasikan di dalam diri lu itu, sampai pada akhirnya lu bilang, kok gini amat sih kehidupan? Saking capeknya lu menjalani apa yang udah lu jalani. Tapi merasa capek itu juga kan gak apa-apa dan itu manusiawi. Namanya juga manusia biasa ya kan? Superhero juga ada capeknya, cuma gak diliatin aja. Kalau merasa capek ya udah istirahatin aja dulu. Banyak jenis istirahat yang bisa lo terapin ya tergantung dengan lo capek terhadap apa. Kalau capek secara batin tuh kadang suka merusak segalanya gak sih? Yang selalu beririsan dengan pikiran, terus pikiran mempengaruhi mood lo itu. Tapi itu pilihan juga, mau sampai kapan lo dengan diri lo itu didikte dengan mood lo itu sendiri. Setiap orang pasti punya kadar atau rasa capeknya yang beda-beda. Ada yang capek karena pikirannya, ada yang capek karena batinnya, ada yang capek karena lingkungan sosialnya, dan lain sebagainya. Mungkin sebagian dari kita ada yang capek dengan ambisinya sendiri, tentang siasatnya, tentang mimpinya yang tak kunjung memberikan titik terang, atas apa yang udah dijalaninya selama ini atau usaha yang udah diusahakan dengan jangka waktu yang lama. Kayak udah pengen nyerah aja sih dengan keadaan yang ada karena saking capeknya. Capek ya boleh aja dan wajar sih. Manusia banget kan punya rasa capek. Ya asalkan jangan nyerah aja sih.
Kalau ngomongin soal ambisi yang menggebu-gebu itu, gue jadi inget kemarin-kemarin gue baru aja ketemu dengan teman-teman gue dan ngobrol-ngobrol biasa gitu. Hingga pada akhirnya di tengah perbincangan itu pas banget lagi ngobrolin orang yang berambisi, ada satu pertanyaan. Kenapa ya bisa ada orang yang sakit atau bahkan tidak waras saat mengejar ambisinya? Ya kamu bisa nemuin banyak contoh sih di sekitarmu. Pernah gak sih nemu cerita ODGJ yang disebabkan oleh cita-citanya yang tidak kesampaian atau harapan-harapannya tidak kesampaian? Atau ada orang yang ditemukan bunuh diri karena cintanya tidak pernah sampai? Bikin hati remuk gak sih kalau kita tahu background story-nya dari hal-hal kayak gitu? Terus salah satu teman gue tuh bilang perkataan dari ibunya. Bagaimana jika kamu memang ditakdirkan menjadi orang yang biasa aja, tidak berada di arti sukses menurut orang pada umumnya, tapi tidak juga kekurangan. Cukup menjalani yang ada aja, sederhana-sederhana aja, dengan tidak memaksakan dirimu dengan hal-hal yang mungkin itu di luar kemampuanmu. Nah, terus kan bikin aku jadi bertanya, tapi gimana caranya mengukur sebuah ketidakmampuan kalau kita tidak mencoba kemampuan itu sendiri? Jika lo mencoba menabrakkan diri lo pada kereta api yang berjalan, itu adalah hal yang konyol. Dalam artian yang gue tangkap, caranya adalah kenali dirimu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Dengan lo mengenal diri lo dengan baik, memperlakukan diri lo dengan baik, lebih dalam lagi mengenal diri lo sendiri, lo bakal tahu batasan-batasan mana aja yang mampu dilakukan oleh diri lo sendiri itu. Di situ gue jadi berpikir, oh iya juga ya. Jadi ingat salah satu video yang pernah gue lihat. Terus dia bilang, memang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi bukankah orang dengan kerja paling keras pantas mendapatkan hasilnya dari apa yang udah dikerjakan dengan tekun dan konsisten? Tapi ada orang yang tidak berusaha dengan keras, tiba-tiba ada di posisi yang mungkin si pekerja keras ini inginkan. Nah, jadi banyak variabel yang bisa bikin itu terjadi. Bisa keberuntungan dan rezeki orang itu kan beda-beda. Nah, pada akhirnya gimana kalau belum sukses? Aku menonton sebuah video yang dalam videonya bilang kayak gini. Orang-orang yang terserak-serak itu biasanya ingin menunjukkan eksistensinya pada orang lain. Dengan cara menarik perhatian orang lain agar segan atau sekedar dapat rasa respect. Mungkin teman-teman di sini pernah gak sih ada orang yang menganggap dirinya lemah, terus masukin motor gitu agar disegani, agar supaya tidak terlihat lemah. Seseorang yang membeli senjata api agar ditakuti malah justru memperlihatkan dirinya lemah. Atau seseorang yang ketika ada masalah justru minta bantuan orang yang punya power, orang yang punya jabatan, orang yang memakai seragam. Bukankah itu adalah sebuah bentuk ketidakbecusan dirinya menyelesaikan masalahnya sendiri? Jadi mereka melakukan semua itu agar dapat rasa hormat, disegani, dan ditakuti. Muak gak sih dengan yang kayak gitu? Hingga pada akhirnya aku menulis tentang hal itu. Jadi gini menurutku, biarkan aku berkelana dari lembah yang kotor dan dari manusia-manusia yang bersembunyi di balik tumpukan baju, tumpukan gelar dan tumpukan barang. Berorientasi tentang eksistensi hidup, berupa harta, berupa tahta. Aku muak dengan semuanya. Kamu suka bertanya gak sih, kenapa tolak ukur sukses itu harus berorientasi pada harta benda, tinggi tidaknya sebuah jabatan, istri yang cantik dan body goals-nya, atau mobil-mobil mewah atau handphone tercanggih keluaran terbaru? Aku membaca sebuah buku dari Mas Seno Gumira, dan suka banget dengan tulisannya. Dia berbicara tentang sukses ini. Kenapa seorang supir yang disiplin tidak pernah membuat kesalahan kecil, tidak pernah membuat mobilnya tergores, dan tidak pernah membunyikan klakson kecuali benar-benar keadaan yang mendesak, tidak pernah dikatakan sebagai seorang yang sukses? Oke, aku kasih contoh lagi deh. Misalnya ada ojol yang selalu mendapatkan rating bintang 5, tidak pernah ugal-ugalan dan selalu tepat waktu menjemputmu dan mengantarkanmu. Memberikan yang terbaik dalam pelayanannya, kenapa tidak pernah disebut dengan orang sukses?
Atau cleaning service yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah terlambat datang ke kantornya, berdedikasi tanpa berharap feedback dari kantornya tersebut. Dia hanya ingin bekerja untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Kenapa tidak pernah disebut sukses? Apa mungkin dia tidak membawa Lamborghini ke kantornya? Jadi teman-teman, kalau kalian kok masih merasa gini-gini aja, belum sesuai dengan harapan orang tua teman-teman, belum sesuai dengan harapan di lingkungan kalian tentang memaknai arti sebuah kesuksesan, ya mungkin kesuksesan teman-teman berada di versi yang lain. Bukan menurut mereka, tapi menurut dirimu sendiri. Kalau capek, ya istirahat dulu, tarik nafas dulu sejenak. Kalaupun harus nangis juga gak apa-apa. Tapi setelah itu jalanin lagi apa yang sudah kamu mulai. Lanjutkan lagi apa yang sudah kamu usahakan. Mungkin emang hari ini kamu belum bisa dibanggakan karena kamu bukan PNS, bukan kerja di perusahaan yang mentereng, tapi mungkin suatu saat kamu bisa dibanggakan dengan sukses versimu sendiri. Dialog Before Sleep di sini, sampai jumpa di obrolan lainnya.